Pasensya na po, sir. Wala lang po talaga akong pera. Ayoko po. Sige na. Tawa po. Halo semeton semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Beras, habis, ya beli solusinya. Kembali lagi dengan channel Infinity Story. Dan kali ini saya akan review film yang dibintangi oleh artis muda dan cantik pastinya bernama Asy Agusta. Dan filmnya yang berjudul Oke, tanpa banyak basa-basi kalian duduklah dengan santuy, lemaskan otot kalian, tarik nafas dalam-dalam, dan kita mulai. Film dimulai dengan diperlihatkan wanita muda yang sedang menggendong bayinya bernama Lynette, di mana dia ditinggal oleh suaminya merantau jauh. Sekarang dia berusaha mencari suaminya karena tempat tinggalnya hancur oleh badai. Sedangkan Lynette sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Dia dan bayinya melakukan perjalanan jauh, namun dia tidak memiliki uang sama sekali. Dia pun harus tetap berjalan dan meminta bantuan pada orang-orang, tapi tidak semua bisa memberikannya bantuan. Ano? Pwede ko bang mamalimos ng kahit konting pera? Ay naku miss, sa iba ka na humingi. Ihahatid ko pa to. Di sana Lynette melihat dompet wanita yang terjatuh, dan karena kejujurannya, Lynette mengambil dompet tersebut dan mengembalikannya. Karena hal itu, Lynette pun dapat bantuan oleh wanita tersebut, di mana dia diajak ke sebuah terminal dan memberikannya uang untuk ongkos naik bus. Namun hal itu tidak lantas membuat perjalanan Lynette menjadi mulus begitu saja. Dan hal yang tak mengenakan pun akan segera dimulai. Yang di saat Lynette menaiki bus, karena dia masih muda dan cantik, tak sedikit dari pria memenanginya. Apalagi saat dia memberikan ASI kepada bayinya, seorang pria dengan mesum melihat ke arah pegunungannya. Namun untung masih ada orang yang melindunginya. Pria yang melihat hal itu segera mengusir orang mesum tersebut. Gugulo ba kayo? Sorry, Sek. Dan satu masalah selesai, tapi satu masalah baru pun datang kembali, di mana uang Lynette tidak cukup untuk membayar tiket bus. Dengan terpaksa dia meminta tolong pada pria tadi untuk terlebih dahulu membayarkannya, yang dengan baik hati pria itu pun membayarkannya. Tuon wa kay kwarta. Kamagalala. Sige ako nang bayad. Dan dari situlah Lynette mulai yakin jika pria itu adalah orang yang baik, dan dia pun berkenalan. Dari situlah diketahui pria itu bernama Rod. Di sana Lynette bercerita jika rumahnya hancur diterpa badai, dan kini dia berencana menyusul suaminya di daerah Sokovia. Yang di dalam perjalanan bus tersebut, Rod penasaran dengan kisahnya Lynette dan memintanya bercerita tentang kisah hidupnya. Lynette yang selama ini tidak pernah cerita keluh kesahnya pada orang lain, dia lantas menceritakan masa hidupnya kepada Rod. Di mana waktu kecilnya Lynette sudah menjadi anak yatim akibat ayahnya kecelakaan. Karena kejadian itu, sang ibu pun mengalami tekanan batin, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Waduh, double kill dong. Pada akhirnya Lynette dan saudara laki-lakinya bernama Toto terpaksa tinggal bersama bibi mereka. Namun karena keterbatasan ekonomi, Toto pun dijual secara diam-diam dan berbohong pada Lynette jika kakaknya telah hilang. Sementara Lynette akan dijadikan pembantu di rumahnya sendiri, dan saat itulah Lynette dan Toto tidak pernah bertemu lagi. Dan setelah kehilangan semua keluarganya, penderitaan Lynette bertambah setelah dia beranjak dewasa. Dia mendapatkan perlakuan buruk dari pamannya sendiri, di mana sang paman selalu meminta jatah kue lapis kepadanya, dan Lynette yang melaporkan kejadian itu pada bibinya justru dimarahi karena dituduh berbohong. Kemudian serasa Lynette sudah cukup umur, sang bibi menyuruh dia untuk bekerja di luar kota agar bisa membantu perekonomian mereka. Dan suatu hari bibinya menelepon Lynette, dia mengatakan Toto telah kembali dan akan menemuinya di sana. Dan beberapa saat kemudian,
Toto datang menemui Lynette yang akhirnya mereka pun bertemu setelah sekian lama berpisah karena kerinduannya kepada adiknya. Toto mengajak adiknya untuk tinggal bersamanya. Yang ternyata Toto sudah memiliki seorang istri yang bekerja di Jepang. Toto dan istrinya yang jarang bertemu saat itu juga memanfaatkan waktu mereka untuk beradu mekanik. Di mana duel maut yang dilakukan kakaknya itu sampai terdengar di sebelah kamarnya. Lynette pun menyadari apa yang sedang mereka lakukan. Dan hal itu pun membuat Lynette merasa iri yang ketika saat istri Toto kembali bekerja di Jepang, saat itulah kesempatan datang bagi Lynette di mana Lynette menawarkan lahan basahnya untuk ditanami singkong miliknya Toto. Wow! Di saat kakak ipar tidak ada di rumah, seakan membuat Lynette menjadi pengganti istri Toto dan kegiatan bercocok tanam singkong tersebut sering sekali mereka lakukan. Oh, itulah yang kutunggu-tunggu. Yang sampai akhirnya benih yang mereka tanam selama ini akhirnya membuahkan hasil dan Totolah ayah dari anak yang Lynette kandung tersebut. Waduh, sungguh hasil yang di luar prediksi BMKG. Karena takut akan diketahui tetangganya, Toto pun terpaksa mengasingkan Lynette untuk tinggal di tempat yang terpencil dan melahirkan di sana. Dan disinilah kehidupan Lynette kembali menyedihkan, di mana dia harus menjalani kehidupannya sendiri, bahkan ketika dia melahirkan pun tidak ada yang mendampinginya. Dan tak hanya itu, rumah yang dia tempati sekarang juga hancur karena badai. Musibah itu membuat Lynette tidak mempunyai tempat tinggal dan tempat yang dia bisa tuju adalah rumah Toto kakaknya yang berada di Scovia. Di mana untuk sampai di sana, Lynette harus menyeberangi lautan dan menaiki kapal. Tapi karena dia tidak mempunyai uang untuk membeli tiket, secara diam-diam Lynette menyelinap masuk untuk menaiki kapal tersebut. Namun sayangnya dia diketahui oleh petugas kapal, dia pun dibawa untuk menemui kepala petugas keamanan. Pasensya na po, sir. Wala lang po talaga akong pera. Dan karena tidak ada yang gratis, mereka pun mencoba menggeledah Lynette, namun tidak ada barang yang berharga ditemukan. Di mana kemudian mereka sadar jika Lynette masih memiliki aset yang berharga, yaitu kue lapis miliknya. Mendengar itu, Lynette pun hanya bisa pasrah jika asetnya akan disita. Yang kemudian para petugas pun secara bergantian mencicipi kue lapis yang Lynette miliki. Ayoko po. Sige na. Ayoko po. Setelah itu, untuk beristirahat Lynette meminta izin pada penumpang ibu-ibu yang ada di sana agar memberikannya tempat untuk dia istirahat dengan bayinya. Dan sebagai tanda terima kasih, Lynette memijat ibu tersebut yang mengeluh karena punggungnya sakit. Dan saat itu juga sang ibu menunjukkan beberapa botol yang isinya ramuan dari tanaman beracun, yang karena berbahayanya ramuan tersebut, manusia pun bisa mati jika meminumnya. Dan di saat Lynette akan istirahat, tiba-tiba petugas datang dan berkata jika kapten ingin bertemu dengannya. Mendengar itu, Lynette pun kemudian menitipkan bayinya kepada ibu tersebut dan pergi menemui kapten kapal. Dan sang kapten sudah menunggu Lynette di dalam sebuah ruangan. Ternyata kapten juga ingin mencicipi kue lapis milik si Lynette seperti yang dia berikan pada petugas keamanan sebelumnya. Lynette dengan perasaan sedih dan hancur karena kue lapisnya dicicipi secara gratis. Dia pun memohon pada ibu itu untuk memberikan ramuan yang dimilikinya, dan secara diam-diam, Lynette menaruh ramuan beracun itu pada minuman dan memberikannya pada petugas kapal serta kapten kapal yang bejat tersebut. Dan setelah beberapa lama, kapal yang ditumpanginya itu akhirnya sampai di dermaga, di mana terlihat beberapa petugas medis dan polisi datang untuk mengurus jenazah para awak kapal. Kemudian Lynette melanjutkan perjalanannya hingga sampai saat ini bertemu dengan Rod di dalam bus. Namun perjalanan mereka tiba-tiba terhambat akibat cuaca buruk dan akan dilanjutkan besok pagi. Mendengar berita itu, Rod pun mengajak Lynette makan terlebih dahulu sebelum beristirahat. Dan di sana si Rod juga tak segan memberikan Lynette handphone untuk mempermudah Lynette menghubungi suaminya. Lynette pun tidak enak kepadanya. Dia bingung bagaimana caranya berterima kasih kepada Rod. Namun di sana Rod pun berkata, jika Lynette benar-benar ingin berterima kasih, maka dia harus menemaninya beradu mekanik malam ini.
Lynette, kung gusto mo talaga magpasalamat, baka gusto mong samahan mo na ako sa kwarto ko. Yang ternyata si Rod memiliki niatan buruk di balik sikap baiknya. Dengan sangat terpaksa, Lynette pun mengiyakan keinginannya. Ternyata semua cowok sama saja, bajingan semua. Untung gue sukanya sama cewek. Dah, sekian ini kita skip dulu adegannya. Ngeri-ngeri sedap kawan. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Di saat Lynette terbangun, si Rod sudah tidak ada di sampingnya. Dengan menaiki bus yang kemarin, Lynette pun kembali melanjutkan sisa perjalanan bersama penumpang yang lain. Sedangkan Rod dengan menaiki kendaraan, dia sudah terlebih dahulu pulang ke rumahnya, di mana terlihat dia sedang makan bersama istri dan kedua anaknya. Kemudian berita muncul di TV dan mengungkapkan kejahatan jika pelakunya adalah seorang wanita muda yang tak lain adalah Lynette. Dan yang ternyata, bayi yang dia bawa selama ini bukanlah miliknya, di mana dia mengambil bayi milik orang lain karena bayinya sendiri sudah lama meninggal setelah dia dilahirkan. Yang ternyata rupanya Lynette mengalami gangguan jiwa. Waduh, kematian awak kapal juga telah diungkap dan Lynette juga jadi pelakunya, di mana yang tanpa diduga dia juga membawa nama Rod dan berkata jika dialah pelaku utamanya. Si Rod po ang nagplano. Si Rod ang nagbigay sa akin ng mga butong lason. Kaming magkasabwat. Dia menuduh Rod adalah dalang dari kejahatan yang dia lakukan dan saat itu juga polisi pun datang untuk menangkapnya. Namun Rod yang difitnah tak terima ditangkap, dia mencoba melarikan diri namun karena hal itu, polisi pun terpaksa menembaknya. Piu 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 piu. Okay lang talaga namin yung habol nyo. Pagkatapos nyong makuha yung gusto nyo, iiwan nyo rin kami. Bukas, wala ka na. Tamat, sungguh film yang menplot twist kan.